Ahlan wa sahlan di channel Aldebaran Vla yang isinya tentang review dan juga rekomendasi buku yang bisa kamu baca. Kali ini kita akan membahas tentang buku yang merupakan karya dari Henry Manampiring atau akrabnya dipanggil dengan Om Piring. Beliau ini merupakan praktisi marketing dan juga advertising. Salah satu karyanya yang begitu fenomenal adalah buku yang mengangkat tema stoikisme dengan judul Filosofi Teras yang meraih Book of the Year pada tahun 2019. Nah, tapi buku yang mau kita bedah kali ini merupakan salah satu buku mega bestsellernya yang lain, yakni buku The Alpha Girl's Guide yang telah terbit sejak 2015. Buku ini lahir bukan secara tiba-tiba, tapi awalnya karena sang penulis ini tuh kejeblos ke dalam sosial media bernama Oxfam. Lalu banyak sekali mindset dan pemikiran yang masih dibatasi oleh kepercayaan bahwa kodrat perempuan itu hanya maca, masak, dan juga mana. Ini adalah belief yang sangat ironis sebenarnya, karena artinya perjuangan R.A. Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April ini masih sangat jauh dari kategori selesai. Maka dari itu, lahirlah buku ini sebagai salah satu suguhan sudut pandang untuk menyikapi belief yang telah terjadi akhir-akhir ini. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan tentang buku ini. Buku ini ada beberapa section atau fase, dan aku hanya akan highlight 3 insight favorit dari buku ini. Yang pertama, ini adalah mindset yang paling umum dan malah dinormalisasikan oleh para perempuan itu sendiri, bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan tinggi. Padahal kalau kita mau mengkaji, banyak sumber mengatakan bahwa kecerdasan seorang anak itu justru diturunkan dari seorang ibu. Hal ini karena masyarakat itu telah membuat stereotip bahwa perempuan itu hanya punya 2 pilihan dalam hidupnya, yakni menerima atau menolak pinangan dari para pria. Dengan kata lain, masyarakat itu sangat mengagungkan princess mentality. Apa itu? Ini lebih ke arah perempuan yang seolah-olah ditakdirkan untuk menunggu pangeran datang menyelamatkannya. Ini mungkin sangat indah untuk sebuah dongeng, tapi ingat, kita tidak hidup di dunia dongeng. Masyarakat menyuruh perempuan untuk menunggu agar kisah dongengnya happy ending. Tapi siapa yang bisa menjamin happy ending itu? Tidak ada kepastian mengenai pangeran berkuda putih yang akan menghampiri, ataupun takdir mengenai dapur-dapur yang telah disebutkan. Insight kedua, ketidakpercayaan laki-laki membunuh cita-cita sang perempuan. Ya, insight ini tuh masih berhubungan dengan insight pertama, yakni perempuan tidak boleh terlalu pintar, tidak boleh berpendidikan tinggi, atau lebih sukses, karena laki-laki akan minder. Ini adalah argumen yang cukup absurd ya, karena menyuruh perempuan untuk merendahkan standar mereka, merendahkan kemampuan mereka, hanya untuk menuruti ego laki-laki. Ingat, jangan menurunkan kualitasmu hanya untuk memenuhi ego laki-laki yang tidak percaya diri. Dan yang terakhir, Alpha Girl tidak mentolerir perilaku abusif sama sekali. Seorang alpha girl mempunyai self-respect. Dia menghargai dirinya sendiri, dan dia tidak akan membiarkan orang lain melecehkannya, entah perkataan maupun tindakan. Dewasa ini banyak sekali di sekitar kita, perempuan-perempuan yang aibnya disebar oleh mantan kekasihnya. Dan perlu digarisbawahi bahwa self-respect yang dimiliki oleh alpha girl tidak akan mengizinkannya untuk mengirimkan foto-foto vulgar dengan alasan apapun. Ya, karena kelebihan alpha girl adalah ia bisa membedakan antara cinta dan juga nafsu sesaat. Jadi yang bisa disimpulkan dari buku ini setidaknya ada 4 hal: pendidikan, pengelolaan emosi, penghargaan diri, dan juga cara kita merespon sesuatu adalah hal-hal yang bisa mendorong kita untuk menjadi seorang alpha. Alpha girl, alpha student, alpha woman, bahkan semua alpha di kehidupan kita. Jadi, ayo lebih percaya diri dan mengusahakan yang terbaik untuk diri kita. Aku, Aldebaran Vla, sampai jumpa di video selanjutnya.